Jadi petugas haji Indonesia dalam bidang pelayanan akomodasi. Izin dari pacar. Baru nanti kalau kita dapat kartu ujian, kita tinggal tunggu jadwal ujiannya. Pasti ini adalah pertanyaan yang ditunggu-tunggu, yaitu ada bocoran gaji nggak? Ada, ya saya sih terus terang aja memang gajinya lumayan banyak dan itu sepadan dengan kerjaannya. Jadi petugas haji Indonesia dalam bidang pelayanan akomodasi. Awal mula saya motivasi saya untuk mendaftar menjadi petugas PPIH adalah ya tentunya yang pertama itu sebelum memang ada niat, pasti sudah ada niat melayani jamaah, itu pasti sudah ada. Seiring berjalannya waktu itu pasti iya. Tapi memang yang pertama kali memotivasi saya itu saya ingin berhaji. Dan kenapa saya ingin sangat berhaji pada tahun ini? Karena saya itu terdoktrin. Terdoktrin oleh salah satu teman saya yang bernama Ning Naili Zulfatil Jannah, yaitu seorang pengasuh pondok pesantren yang berada di Bangil. Masya Allah. Suatu ketika beliau ini bercerita di grup WA alumni Libya, dia tuh bercerita gini, sahabat-sahabat, tahu nggak sih Arab Saudi itu mengalami perubahan yang sangat signifikan dan perubahan yang sangat luar biasa menuju arah yang tidak positif, seperti itu katanya. Contohnya seperti apa Mbak? Kok tidak positif? Misalnya sekarang ini Pangeran Salman itu ya, yang pangeran yang baru itu yang ganteng itu, sebenarnya ganteng. Nah, dia itu membangun sebuah bangunan di tempat yang tidak boleh, di mana tempat itu dibangun. Di gurun pasir. Di gurun pasir itu. Nah, itu ada katanya tempat yang dilaknat. Masa iya Mbak? Aku bilang gitu. Iya katanya, itu ada sejarahnya, bla bla bla. Wah, banyak dia menceritakan sejarah tentang tempat itu. Kemudian bagaimana perubahan Saudi yang sekarang itu benar-benar 180 derajat ya kan. Kebudayaannya sekarang udah benar-benar berbeda, malah cenderung ke barat-baratan, udah meninggalkan yang seperti asalnya. Nah, kalian ini semua sahabat-sahabatku di grup ini harus berhaji, harus umroh paling tidak sampai 2030, karena akan ada kekacauan di dunia ini. Seperti itu. Mengerikan. Bener-bener. Dan itu tuh, masa iya nanti kalau aku keburu mati atau keburu Saudinya hancur, gimana aku belum haji? Itu adalah salah satu motivasi yang sebenarnya lebay dan tidak masuk akal juga sih, tapi itu merasuki hatiku dan membuat aku, niatku tuh sangat kuat. Dan kemudian juga karena lingkungan pondok pesantrennya semua orang sudah berhaji, suami sudah berhaji, dan antrian itu misalnya masih lama, jadi itu juga salah satu keinginan saudara-saudara, adik-adik semua sudah ziarah Mekah Madinah. Itu ketika ada obrolan-obrolan mengenai Mekah Madinah, itu saya roaming sendiri, tidak bisa membayangkan, dan itu yang bertambah keinginan saya untuk mengunjungi Makkah Mukarramah. Dan salah satu cara yang saat ini menurut saya sangat memungkinkan adalah untuk menjadi petugas haji Indonesia secara instan, tidak nunggu lama-lama ya, walaupun memang ada tahap-tahapannya, itu melalui tes 2 kali 2 tahap di Kanwil, ada wawancara, kemudian juga ada bimbingan teknis selama 10 hari di Pondok Gede, kemudian terbang deh ke Arab Saudi. Alhamdulillah bisa melayani jamaah haji Indonesia, juga dapat bonus berhaji. Seperti itulah cerita saya. Ini mau tanya detailnya dong, jangan terlalu cepat, untuk cara mendaftar jadi petugas haji di mana sih? Oh iya, jangan ngomong saya terlalu cepat ya Pak ya. Detailnya. Ceritanya ya. Jadi pendaftaran, pengumuman pertama kan kita pasti ada pengumuman dulu ya dari Kementerian Agama. Itu mungkin sekitar akhir Desember atau awal Januari. Ya, jadi pantengin aja webnya Kemenak. Ya, itu ada pengumuman mengenai tata cara mendaftar menjadi petugas haji Indonesia. Masih ingat nggak nama websitenya? Ya, kemenak.go.id gitulah, cari aja. Petugas ya. Pokoknya petugas haji gitu aja, nanti
Google-nya di itu ya, Petugas Haji Indonesia, nanti langsung muncul webnya. Nah itu semua pendaftaran itu melalui aplikasi Petugas Haji, mulai mengupload berkas-berkas semuanya. Nah, berkas-berkasnya apa aja? SKCK, kemudian ya kalau perempuan itu harus tidak hamil, surat keterangan tidak hamil, surat izin dari pacar, suami. Dari suami, kemudian ijazah ya, minimal S1, dan ada juga data-data pendukung, maksudnya berkas-berkas pendukung, misalnya kemampuan melampirkan kemampuan berbahasa Inggris, berbahasa Arab, terus itu nilai skor bahasa Inggris. Nah itu sih paling kayak gitu-gitu aja, nggak ada persyaratan yang sulit-sulit ya. Terus ada SK kalau misalkan dari organisasi, kebetulan saya ini dari pondok pesantren, itu harus ada SK pondok pesantren, harus ada surat rekomendasi dari pondok pesantren. Begitu juga yang dari organisasi masyarakat, ormas, harus ada SK dari ormas, misalkan jadi pengurus apa, kemudian juga ada rekomendasi dari ormas. Jadi kalau yang PNS mah jalurnya itu gampang ya, ada sama juga ya SK, kemudian surat izin dan lain-lainnya itu PNS ya. Kalau saya kan jalurnya bukan lewat dari PNS, dari pondok pesantren. Oke, berarti daftarnya online ya? Daftarnya online semua di web Petugas Haji. Nanti kita bisa langsung login. Kita bikin passwordnya, username-nya, nanti kita langsung upload aja. Setelah data kita diverifikasi sama petugasnya, siskohatnya, itu nanti kita langsung bisa dapat kartu ujian, print kartu ujiannya gitu. Nah itu baru nanti kalau kita dapat kartu ujian, kita tinggal tunggu jadwal ujiannya. Nah, kadang mundur, kemarin sih sempat mundur beberapa kali karena pendaftarannya juga diperpanjang. Nah, terus tesnya apa aja? Ya, tesnya itu CAT ya. CAT itu ada melalui aplikasi petugas itu. Jadi nanti nilainya langsung keluar, jadi nggak bisa bohong. Yang bagus-bagus, yang jelek-jelek itu sudah langsung terekam semuanya. Soal-soalnya apa? Gampang banget soalnya. Kisi-kisi. Karena kita ini kan sedikit bocoran. Banyak juga nggak apa-apa bocorannya. Oh banyak. Iya. Jadi karena kita sedang mengusung tema moderasi beragama ya di Indonesia itu kan Kemenak itu ada RAPJM rancangan RPJM ya, jangka menengah ya. Itu ada moderasi beragama, itu pasti ada moderasi beragama, mungkin 10 soal itu. Kemudian ada wawasan kebangsaan, Pancasila, pasal-pasal, misalkan Pancasila tentang misalkan Pancasila itu berada di alinea keberapa di pembukaan Undang-Undang Dasar, itu pasti ada. Gitu. Nah kayak gitu. Kira-kira sulit nggak? Gampang semua ya, kalau yang tahu. Terus ada manasik haji pastinya ya. Manasik haji itu juga gampang, wajib, rukun, terus niatnya di mikot apa? Berarti ada berapa poin soal nih? Wah, itu tentang manasik, kemudian tentang sejarah haji. Sejarah haji, kemudian tentang hadis dan ayat-ayat dalil-dalil haji, misalkan al-hajju arafah itu siapa perawinya dan bla 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 bla. Terus kemudian surat-surat haji ya, misalkan kemarin itu kayaknya surat Al-Imran ayat 97 apa ya? Ya Al-Imran ayat 97 yang fihi ayatu maqam Ibrahim, lupa aku. Pokoknya itulah ya. Terus apalagi ya? Selain itu ada wawasan tentang sektor wilayah-wilayah ya, wilayah-wilayah di Mekah itu misalkan sektor ada berapa itu, kemudian wilayah terdekat di Masjidil Haram itu berapa kilometer, terjauh berapa kilometer, terus tentang bisolawat, tentang konsumsi, tentang akomodasi, semua ada. Jadi alangkah baiknya memang harus belajar di mana, ada tuh kisi-kisi juga di YouTube, di internet, di Google itu banyak. Jadi kita browsing aja terus, catat. Ada juga tentang embarkasi.
wawasan tentang embarkasi. Misalkan SOC itu embarkasi SOC itu tinggalnya di mana, di wilayah apa. Misalkan tahun depan nih ya, tahun depan ini misalkan kita tes. Tahun kemarin, tahun 2023, embarkasi SOC berada di wilayah apa? Jawabannya Miss Falah. Seperti itu. Ada Jadi satu kita jawaban nih. Ada satu ada jawaban. satu jawaban. Bocoran. Atau embarkasi SUB berada di wilayah mana? Raudhah gitu. Udah dua jawaban kan. Seperti gitu-gitu Oke, aja sih. setelah tes langsung Setelah tes muncul nomor ya, muncul nilai. Itu nilai itu pembagian penilaian itu penilaian ada dua, yaitu penilaian tes CAT, tes kita, dan berkas. Nah karena berhubung saya ini bukan PNS, jadi pastinya pemberkasan saya nilainya kecil karena tidak ada poin-poin khusus yang lebih banyak untuk PNS. Makanya banyak sekali kalau yang Kemenak itu banyak yang lulus karena memang nilainya aja udah tinggi. Misalkan kayak gini nih, kayak ini. Nilainya tinggi nih, PNS ini. Kanwil. Nah, misalkan kayak strata pendidikan misalkan sudah doktor, itu juga udah langsung dapat nilainya 30 berkasnya. Iya, apalagi kalau dia itu PNS. Wah, itu langsung 30, langsung 40 kalau misalkan. Jadi pembagian penilaian tahap pertama itu tes 60, berkas 40. Ya Teh ya? Iya. Ada nilai plusnya ya kalau PNS ya. Iya, ada nilai plusnya. Jadi kalau nilai tesnya nggak begitu bagus tapi nilai nilai pemberkasannya itu bagus ya insya Allah. Oke, itu baru di satu tes kan? Dan satu tes. Setelah lulus tes tahap pertama, kita masuk ke tahap kedua. Tahap kedua itu pertanyaannya 75% sama dengan tahap pertama. Persis, cuma hanya dibolak-balik. Ada tentang pertanyaan lagi tentang kruki itu apa, terus tamtir wa taksir itu apa, kemudian setiap hari jamaah itu harus mendapatkan air berapa mili, seperti itu. Terus ukuran lobi itu minimal berapa. Pokoknya tentang kalau saya tentang pelayanan akomodasi, paling banyak tentang akomodasi, konsumsi paling banyak pasti pertanyaannya berapa gram nasi yang akan didapatkan oleh jamaah, seperti itu. Makanannya itu apa, rasanya cita rasa Indonesia. Itu tes yang kedua, yang ketiga enggak ada ya? Yang kedua itu tesnya sama wawancara. Yang ketiga maksudnya? Jadi tes kedua. Yang kedua, ya. Tes isi CAT sama Isian, wawancara. sama wawancara. Nah, wawancara ini kita maju satu persatu di hadapan penilai yang mungkin sekitar setengah jam. Waktu itu saya itu 30 menit. Lama banget dari pagi sampai sore itu ya, nunggu antrian. Perjuangan. Apa saja yang diuji? Baca tulis Al-Qur'an pastinya, tentang apa? Surat-surat tentang haji. Dalil tentang haji, bahkan ada yang tentang tajwid ya. Jadi jadi pastinya ya kalau memang agak susah juga ya. Enggak lah, gampang. Tajwidnya cuma gampang. Ini mat apa, mat tobiki gitu-gitu doang. Ifa, iklab gitu kan. Tapi sampai setengah jam loh. Iya, tapi banyak poin-poinnya itu banyak. Dan yang pasti harus ada moderasi beragama. Dan yang paling penting ini, saya lupa tadi tidak dibicarakan di awal, regulasi, tentang regulasi haji ya, tentang regulasi. Jadi pasal-pasal yang mengatur tentang haji, misalkan pasal-pasal akomodasi, pasal 39 ayat 1, pasal konsumsi, pasal transportasi, pasal-pasal tentang asas-asas, prinsip-prinsip gitu, dan tujuan-tujuan, terus singkatan-singkatan, PPIH itu apa, TPIHI itu apa, TPHD itu apa, kloter itu apa, non kloter apa, banyak banget sih memang. Oke, setelah tes yang kedua dari yang terakhir wawancara, terus berikutnya apa? Berikutnya adalah pengumuman pastinya ya. Pengumuman itu kita jadi itu tidak bisa diprediksi kapan keluarnya. Jadi ketika yang mendapat panggilan BIMTEK itulah yang lolos tahap 2. Itu dapat panggilan BIMTEK berapa orang terus lolos. Waktu itu di Kanwil Jateng ada 18 orang, bidang layanan
akomodasi, konsumsi, dan transportasi dan bimbingan ibadah. Tuh, seperti itu. Proses Berarti yang sangat setelah pengumuman udah tinggal nunggu pemberangkatan ya. BIMTEK dulu Bapak. Oh BIMTEK, oh iya BIMTEK. Iya. Setelah BIMTEK ya. BIMTEK dulu 10 hari di Pondok Gede, Jakarta. Setelah BIMTEK baru ke pengumuman keberangkatan ya. Nanti kita lihat dulu keberangkatan jamaah haji itu tanggal berapa. Kan ada dibagi tiga kita. Daerah kerja Madinah, daerah kerja Mekah, dan daerah kerja bandara ya. Kalau daerah kerja Mekah, Madinah, dan bandara itu berangkat beberapa hari sebelum jamaah berangkat. Kalau Mekah itu mungkin 4 hari setelah jamaah haji gelombang pertama berangkat. Oke siap. Pertanyaan terakhir, Iya. Ini selain kita dapat haji ya, ini kan sesuai niat ya. Pasti ini adalah pertanyaan yang ditunggu-tunggu, yaitu ada bocoran gaji nggak? Ada ya, saya sih terus terang aja memang gajinya lumayan banyak dan itu sepadan dengan kerjaannya ya. Saya pertama di kurang lebihnya, walaupun nggak pas, kurang lebihnya lah. Kurang lebih berapa ya? Kurang lebihnya. Etis. Kurang lebihnya, Ya, jangan dikasih kurang lebihnya aslinya. di bawah 60. Oh, di bawah 60 ya. Iya, di bawah 60. Jadi gaji kita itu pertama ditransfer ketika kita sudah berada di bandara, berada di Pondok Gede. Kemudian nanti setengahnya lagi ditransfer ketika kita sudah mau pulang ke Indonesia. Masya Allah. Setelah landing. Nah, itu sekitar itu di bawah 60 juta. Udah bisa haji lagi ya, Masya Allah ya. Alhamdulillah udah habis haji, bisa melayani jamaah, Masya Allah pokoknya berkah. Makanya sahabat-sahabat kalau yang ingin mendaftar jadi PPIH, pertama kita harus meluruskan niat kita dulu. Betul. Nah, niat kita harus mengharapkan ridho Allah, mengharapkan syafaatnya Rasulullah, mengharapkan ridho orang yang kita hormati, kita sayangi, guru-guru kita, sahabat-sahabat kita. Pokoknya yang pertama kalau jadi petugas itu niatnya harus melayani jamaah haji dengan ikhlas, jujur. Masya Allah, mantap. Baru setelah itu memohon kepada Allah mudah-mudahan kita dapat berhaji. Gitu. Oke, bonusnya. siap. Tambahan satu lagi untuk hari kerjanya berapa hari? Untuk hari kerjanya itu kalau Dakar Mekah itu 60 hari. Ya, 60 hari ya. 60 hari. Jadi memang apalagi kita di musim panas ini benar-benar harus ekstra banget ini kerja kita ini ya. Jalan ke sana kemari memang sepadan dengan gajinya. Iya, ditambah lagi dengan watak orang Arab ya. Dengan watak-watak orang Arab yang bikin kita kesal ya. Esmosi. Padahal Esmosi. itu di Mekah itu dilarang esmosi, tapi kita nggak bisa tahan karena kita memperjuangkan hak-hak jamaah haji. Betul, gitu. Masya Allah. Kita bukan marah atau bertengkar itu karena kita ingin memperjuangkan hak-hak jamaah haji yang belum terpenuhi oleh pihak-pihak hotel atau pihak-pihak maktab. Itu kita harus perjuangkan itu. Masya Salah Allah. satu pelayanannya adalah memperjuangkan hak-hak jamaah haji supaya terpenuhi semua. Berarti ini udah haji kan? Alhamdulillah. Berarti dipanggil Bu Haji. Boleh. Oke, terima kasih Bu Haji. Sama-sama. Sampai ketemu lagi. Bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.